Viral di media sosial tentang kisah wanita yang gagal menikah padahal sudah mengadakan acara tunangan, foto prewedding dan melakukan persiapan pernikahan lainnya. Dia tidak bisa lanjut ke pelaminan dengan calon suaminya bukan karena terhalang restu atau kehadiran orang ketiga, melainkan karena adat. Kisah tersebut viral setelah diunggah oleh Marwana Nareswari, lewat akun TikTok @mi.awa. Ia mengunggah momen foto prewedding dengan calon suami dan memperlihatkan persiapan menuju hari H pernikahan. Gagal nikah karena orang ketiga karena orang tua karena adat, tulis Marwana Nareswari. Dalam unggahannya Marwana Nareswari mengaku sudah menggelar pertunangan, prewedding, menyiapkan berkas-berkas untuk mendaftar ke KUA hingga memesan fotografer dan makeup artis. Namun takdir berkata lain, dia dan calon suaminya mengaku mendapat ujian berat menjelang pernikahan mereka. Marwana Nareswari atau akrab disapa Awa, yang mengunggah video ke TikTok soal kisahnya gagal menikah. Wanita yang tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat ini menceritakan kisah di balik unggahannya. Saya menceritakan tentang pernikahan yang tertunda karena adat, yaitu adat Sulawesi. Awal ceritanya, kita berdua kenal awal April tahun 2021, saat saya pelatihan sepak bola di kota Kediri, lalu memutuskan untuk menuju ke jenjang lebih serius, ungkap Awa. Awa menuturkan pada Mei tahun 2022, ia dan pasangannya memutuskan untuk bertunangan. Setelah pertunangan itulah drama terjadi dalam kehidupan percintaannya dengan sang calon suami. Disinilah awal cerita, adat istiadat itu dimulai. Cowokku datang ke Sulawesi didampingi ayahnya dan menentukan tanggal dan bulan pernikahan. Tapi karena aku darah Sulawesi, keluargaku memberikan mahar 75 juta rupiah untuk pernikahan kami di bulan tanggal 9 September nanti, kata Awa. Rupanya angka mahar 75 juta rupiah itu membuat keluarga calon suami Awa terkejut. Sebab keluarga calon suami Awa berasal dari Jawa, dan angka mahar tersebut dianggap sangat besar. Calon mertuanya menganggap mahar 5 juta rupiah sudah cukup untuk acara pernikahan. Namun tidak di Sulawesi, adat lebih dijunjung tinggi. Akhirnya keluarga calonku mengiyakan mahar 75 juta rupiah yang disebut panaik. Kita paten nikahnya bulan tanggal 9 September tahun 2022. Setelah acara tunangan calonku dan ayahnya pulang ke Jawa, aku nyusul ke Jawa. Mendekati bulan September tidak juga ada kabar baik tentang pernikahan kami. Sampai bulan November tahun 2022 aku duluan balik ke Sulawesi, ucapnya sedih. Ketika sampai di kampung halamannya, Sulawesi, Awa mengaku menerima banyak tanggapan negatif. Pihak keluarganya merasa malu sebab rencana pernikahan yang sudah ditetapkan tak kunjung terlaksana. Akhirnya keluarga Awa memundurkan tanggal pernikahan menjadi tanggal 7 Januari tahun 2022, dengan syarat panaik 75 juta rupiah. Dan uang panaik tersebut seharusnya diserahkan ke keluarga pada tanggal 25 Desember tahun 2022. Awal bulan Desember tahun 2022 calonku datang tanpa membawa uang 75 juta rupiah itu. Calonku seakan tak ada lagi harga dirinya, awalnya keluargaku hangat kini jadi beku bagaikan es kutub. Sedikit lagi mendekati tanggal 25 Desember tahun 2022 kita pun banyak mengeluarkan air mata kesedihan seakan tak yakin terciptanya pernikahan kita. 2 minggu menuju tanggal 25 Desember tahun 2022 calonku sakit parah, tuturnya panjang lebar. Sampai pada tanggal 25 Desember tahun 2022 calon suami Awa masih terbaring sakit. Dan keluarga Awa hanya menerima 20% uang dari pihak keluarga calon suami. Pada hari itu keluarga Awa marah besar, Awa dan calon suami hanya bisa saling menghapus air mata. Dalam keadaan sakit parah calonku terusir oleh keluarga besarku. Sangat malang nasibnya, keluargaku memutuskan membatalkan pernikahan kita. Kita saling berjanji untuk tidak saling meninggalkan. Tapi keluarga aku dengan tegas bicara kasar di depan calonku kalau aku harus putus dengannya dan aku akan dijodohkan dengan laki-laki yang lebih mapan darinya, ujar Awa sedih. Calon suami Awa menyerah karena tidak sanggup memenuhi uang panaik. Namun keduanya sepakat untuk tetap memperjuangkan cinta mereka. Hatiku hancur selama ini aku dibesarkan tanpa kasih sayang ayah dan ibu, kini harus mengulang sakit yang sama ketika gagal menikah dengan orang yang kusayangi pada tanggal 4 Januari.
Calonku sudah mulai mendingan, memutuskan untuk berpamitan, akan pulang ke Surabaya. Berjanji akan selalu menungguku. Kami saling menguatkan meskipun rapuh. Entah bagaimana selanjutnya, hatiku terbawa olehnya. Apakah aku tetap memperjuangkan cintaku atau aku harus mengorbankan perasaanku demi orang tua, ucapnya pasrah. Awa dan calon suami sudah menjalani hubungan sejak April tahun 2021. Setelah gagal menikah karena masalah uang panaik, kini keduanya memutuskan untuk berpisah sementara. Aku dan dia sudah berjanji tetap komunikasi dengan baik. Kita berdua memutuskan pisah sementara dan menyibukkan diri bekerja, terang Awa yang berusaha tegar. Awa mengaku ingin menikah dan menggelar acara yang sederhana. Dia berharap keluarganya mau memudahkan urusan uang mahar atau panaik. Mudahkanlah mahar dan sederhanakan resepsi pernikahan, untuk calon pengantin, orang tua, dan calon mertua, mudahkanlah mahar sewajarnya sesuai keadaan. Janganlah dipaksakan padahal tidak mampu, karena ini untuk kebaikan anak-anak calon pengantin dunia dan akhirat, harap Awa. Kita mencari berkah bukan gengsi, kita mencari ridho Allah, bukan ridho manusia, Allah yang menghidupi, bukan kenyang dengan gengsi. Jika dijelaskan baik-baik kepada keluarga, mereka akan paham bahwa dunia lebih baik dialokasikan untuk membangun rumah tangga di awal-awal pernikahan, pungkas Awa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.